Pada video kali ini, ya, pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas, ya, ini topik yang gue bawa itu adalah sukses di usia muda. Ya, menjadi kaya di usia muda itu memang indah. Itu indah di saat kalian masih belum mengetahui fakta kelam di balik menjadi kaya di usia muda tersebut. Atau begini, kita bisa ngomong sukses dan menjadi kaya di usia muda memang indah sebelum kamu tahu fakta di baliknya. Di sini gue bakal jabarin. Tapi sebelum itu gue agak sedikit sharing ya. Gue udah beberapa hari, 1 minggu mungkin yang udah syuting. Ada daily gue yang waktu itu emang keselip banyak kegiatan dan aktivitas gitu ya. Bahkan beberapa hari ini aja gue syuting itu 2 hari sih aslinya gue ngumpulin riset dari poin ini. Jadi gue jeberin di sini itu berdasarkan apa yang udah gue riset. Jadi kalian tangkap apa yang udah keluar dari mulut gue. Nah, ini menurut perspektif gue pribadi. Jangan ditangkepin lewat perspektif lain. Ya, jadi langsung aja. Sebelum itu, ya di sini gue agak tegasin sama kalian. Di sini atensi. Ya ini istilah dulu di awal video. Ya gue bakal ngomongin soal sukses di usia muda. Ya itu pasti banyak banget yang kita ketahui, itu pasti pengorbanannya. Yang mempunyai mimpi menjadi kaya di usia muda. Ya kalian ngeliat financial freedom yang udah enak gitu, bisa jalan-jalan ke luar negeri, beli barang mewah yang dia mau gitu. Jadi sebelum itu, ya kalian lihat itu indah, tapi kalian belum tahu gue sebagai anak yang dari 15 tahun udah bergelut sama dunia yang udah kelam banget dan udah jahat sama gue dari gue masih remaja ya. Jadi gue sini ibaratnya sharing dan gue kasih pastinya full guiding kepada kalian. Gue gak bakalan banyak menye-menye, gak banyak cincong ya. Gue langsung aja ketutup poinnya. Di poin nomor 1, sukses di usia muda. Karena kali ya kita itu nganggap itu sukses adalah sukses yang enak. Kita bisa menikmati, kita punya namanya kuasaan ya, kita punya financial yang udah freedom gitu ya kan. Itu bisa jalan kemana-mana, yang kita beli apa aja yang kita mau ya. Kebanyakan itu kita nganggapnya seperti itu. Tapi balik lagi yang mau gue bahas, ini aslinya episode yang sedikit ini ya, mungkin kalian menyangka gue bikin video ini itu ngejiplak gitu ya dari channel-channel master class yang lain gitu ya. Tapi ini enggak, gue nggak jiplak dari sana ya. Mungkin kalian yang kebanyakan nonton video master class ya, kalian bisa bandingin aja lah sama video gue kali ini. Kalau channel-channel master class itu biasanya mereka tuh pakai AI ya kan, pakai AI generate gitu, pakai animasi AI, bikinan AI gitu ya kan. Habis itu ada dia itu bisa bergerak ya kan, ada voice-nya ya, dia itu pakai voice gitu. Tinggal diisi voice sendiri, voice-nya juga generate dari AI. Bedanya di sini gue tampil ya, gue menunjukkan eksistensi gue gitu. Jadi ini video pertama banget ya, gue itu bikin video yang agak clean ya. Ini gak ada gue gak bakalan nyebat, tapi tetap ngopi ya. Gue ada kopi, terus gak ada lagi aksesoris gue yang mau bawa image gue sebagai anak 17 tahun di sini. Gue aslinya pengen tetap tampil apa adanya, cuman gue ngebersihin ini semua ya. Itu karena beberapa hari yang lalu itu ada masukan dari orang yang ngomong ke gue kayak gitu, nyuruh gue clean ginian gitu. Gue bikin video yang clean gitu. Karena apa? Ya gak ada sih, udah pokoknya itu aja lah. Emang gue itu dasarnya gini, gue tampil di kamera emang mau apa adanya ya. Gue gak suka itu disukain karena munafik. Percuma ya lu disukain tapi lu munafik. Jadi gue tampil apa aja di kamera. Di poin pertama, sukses di usia muda yang seringkali menjadi hambatan. Jadi sini gue bakalan ngambil contoh sedikit dari experience gue ya, yang udah gue lewatin selama 4 tahun menggeluti ngejar goals gue sendiri ya. Ini ngejar goals, kalian gak perlu tahu goals gue itu gimana, pokoknya itu nanti gue tahu sendiri. Gue agak ngomong di sini karena apa? Gue pengen gitu gue punya goals itu cuma jadi privasi gue sendiri. Karena kalau gue rasain, kalau misalkan gue ceritain ke kalian goals gue itu apa, gue itu ngerasa kayak gue itu udah ngelakuin dan gue udah nunjukin ke kalian bukti kalau gue bisa ngejar goals itu gitu. Rasanya kayak kelas itu udah bisa gue dapetin karena gue ngomong ke kalian, tapi nyatanya belum gitu. Jadi gue privasi aja biar rasa pahitnya itu tetap ada waktu gue proses ya, waktu gue masih menggeluti rintangannya ya. Perlu diketahui kalian yang menganggap kesuksesan di usia muda, entah itu goals kalian mau jadi orang kaya,
mungkin mau jadi atlet basket, atlet volley ya, pokoknya menjadi goals kalian tersendiri. Itu kalian perlu ketahui banyak banget faktor ya. Pertama itu paling ngeselin ya, yang paling bikin enak di gue sendiri berdasarkan pengalaman gue pribadi adalah privilege. Tapi ini sesuatu yang gak bisa disalahkan, privilege ya, kata untuk kita menyebutkan kita punya kehidupan atau fasilitas yang lebih mumpuni daripada orang lain gitu ya. Tapi gue bedanya nggak punya ya. Gue mulai yaitu gue pernah seperti kan, gue udah pernah ngomong di video gue di YouTube ya. Gue pernah ngomong ke kalian, gue udah pernah gue pernah keluar dari sekolah, out dari sekolah ya, itu SMA. Sebelum gue masuk lagi ke SMK, maksudnya bukan keluar, gue pindah. Tapi sebelum gue keluar itu waktu itu gue emang rencanain gue keluar sekolah itu maunya kerja gitu, langsung kerja ya. Tapi karena itu waktu itu gue udah ibaratnya nggak sanggup ya, gue angkat dagu, gue lempar dagu tanpa modal ya. Itu gue gak kuat menggeluti dunia kita sendiri, yaitu dunia pekerjaan ya. Tentunya orang kalau mau keluar sekolah itu pasti harus nyari kerja. Karena gue gak kuat, jadi gue masuk lagi ke SMK gitu. Sebelum breakdown lebih dalam privilege ini apa ya, kebanyakan kita ini gue sedikit ngambil contoh langsung kasus nyata ya yang ada di negeri kita. Ini figur kebanyakan orang tua yang terjadi di lingkungan kita gitu. Kita punya orang tua ya, itu biasanya gini, orang tua kita itu bisa kita anggap itu kadang menghambat jalan kita gitu. Tapi gak sepenuhnya ya kita bisa ngeklaim kalau orang tua kalian itu lebih bodoh dari kalian, punya pemikiran kalian sombong menghadapi dunia. Kalian ngejar goals kalian sendiri ya. Gua tahu kalian ngejar goals kalian sendiri ya, mengejar kesuksesan itu pasti sendiri, nggak ada kontak dari orang-orang besar gitu. Sukses besar, mereka yang sukses besar itu saat ini yang kalian lihat ya, para influencer yang financial freedom gitu ya kan, itu mereka benar-benar semua ini dulu itu mulai dari nol, nggak ada yang langsung besar gini. Nah, kebanyakan figur orang tua yang terjadi di lingkungan kita saat ini itu adalah orang tua yang biasanya ngomong, lu kan tadi lu pernah nggak lu ngejar, lu enak nih, lu belajar gitu ya kan, lu lakuin riset kayak gue gini, lu nanti kedepannya besok mau ngelakuin apa buat goals lu, mungkin lu saat ini mau jadi atlet basket, lu nonton video sambil dicatat gitu materi basket yang gak diajarin gitu. Tiba-tiba orang tua lu ngomong gini, nak lu jangan egois dong, nak lu mending lu sekolah aja yang bagus, lu sekolah tinggi-tinggi nanti biar bisa jadi PNS gitu, lu bisa masuk ke kuliah tinggi, perguruan tinggi, terus jadi institusi teknis gitu. Itu gak ada salahnya ya orang tua kita ngomong kayak gitu aslinya. Mereka itu tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Tapi yang terbaik buat mereka itu belum tentu yang terbaik buat kita gitu. Kita tahu, kita sendiri yang bisa memfilter kata-kata itu ya. Filternya apa? Filternya kalau hidup mereka ya, hidup adalah hidup yang gua mau ya, yang kalian mau. Dan kalau iya dengerin, kalau misalkan enggak ya jangan dengerin. Filternya dari itu ya. Ini sebenarnya udah pernah dibahas. Gue hampir ini sama kata-kata ini gue jiplak dari Timothy Ronald ya. Gue tahu kalian yang nonton video itu pasti udah pernah, dan gue jiplak. Tapi sedikit bedanya ya, gue ada agak beda dikit, dan adanya gue punya experience sendiri gitu ya. Jadi untuk menghadapi kondisi situasi yang saat ini seperti ini, keadaan yang kalian alami saat ini, kalian digeluti oleh perkataan orang tua, kalian dicemooh ya, kalian dianggap egois karena kalian nggak mendengarin omongan mereka, kalian fokus ke goals kalian sendiri. Apa yang bisa kalian lakukan? Apakah kalian harus tusuk kalian punya bokap itu ya? Jangan ada itu, kalian harus cut sepenuhnya ya. Kalau emang perkataan kalian punya bokap itu tidak sejalan sama goals kalian, ya jangan didengerin, difilternya dari situ. Jangan kalian adu argumentasi, kalian lakuin debat sama orang tua kalian, nggak boleh. Selain dosa itu juga nggak worth it, nggak boleh dilakuin. Di poin nomor 2 ya, fakta asli, fakta gelap yang kalian belum tahu saat kalian ingin mengejar kesuksesan di usia muda, entah itu financial atau goals yang lain ya, itu adalah kalian harus mengalami yang namanya overthinking dan stres 24/7, 24 per jam, 24 jam alias 24 jam gitu ya, kalau kalian nggak tahu ya. Ini banyak banget, gue sering menggeluti ini setiap malam. Ini emang nggak bisa kita namanya hindari, kita nggak bisa hindari kayak gini.
Karena apa? Sedari awal itu gue tahu ya, gue berproses, gue ngejar goals gue sebagai ini ya, ini gue gak bakal sebutin. Itu gue sendiri, gue gak punya koneksi dengan orang-orang besar. Tapi gue gak bilang sepenuhnya gue gak punya, gue ada, tapi gue gak terlalu mengandalkan mereka. Gue tahu gue mengejar ini sendirian gitu. So apa namanya yang bisa kalian lakukan? Ini sangat mengganggu psikologi kalian. Bahkan kalau kalian lakuin ini setiap malam, ya saran gue berhenti dari sekarang. Cheatnya apa bang? Supaya bisa berhenti. Lu punya notes HP, lu buka. Apa yang belum kejawab dalam pikiran lu itu, lu tulis di sana. Besok pagi lu pikirin lagi. Lu tidur gitu ya. Jadi jangan lu biarin waktu tidur lu itu terganggu. Gitu. Ini yang gue lakuin. Selama gue menggeluti nasib gue itu keluar dari sekolah 15 tahun ya. 15 tahun, 7, 16 ya. Itulah pokoknya dari 2 tahun gue menggeluti overthinking dan stres setiap malam gitu, 24 jam. Bahkan malam lewat itu gue stres lagi. Gue bangun dengan pikiran ya, gue banyak banget ini yang belum kejawab dalam mesin itu, banyak banget. Beder gitu, kayak keluar gitu ya, memori di otak ini keluar semua gitu cok. Jadi gue udah nemuin cheat code-nya adalah apa? Catat notes kalian di HP kalian, di notes itu catat yang belum kalian pikirin. Besoknya kalian buka AI, ya kan punya AI apa aja itu kalian bisa buka, terus kalian apa namanya tanya gitu. Karena ini apa, zaman digital, jangan skeptis. Ini apa sih, ini dia pakai AI ini. Lu jangan skeptis anjing ya, itu AI itu industri masa depan gitu ya. Jadi lu lakuin itu apa yang gua omongin buat di poin di nomor 2 ini. Di poin nomor 3 ya, yang bakal kalian alami saat kalian apa namanya menggeluti nasib kalian atau kalian mengejar sukses di usia yang relatif muda ya. Gua bilangnya di sini itu jauh usia kalian mengejar goals kalian, udah kalian pikirin gitu. Selain overthinking dan stres 24 jam, yaitu adalah kalian tidak punya yang namanya kehidupan sosial gitu. Orang-orang yang kalian lihat saat ini, gua ambil aja contoh lokal, gua langsung sebut aja di sini Andrew Susanto ya, itu gua tahu persis. Dia itu dulu pernah diomongin sama temennya ya, Bro Timothy, ngomong di video-videonya. Kalau andai kan dia ya dari bangun tidur dia itu nggak fokus sama bisnisnya, dia itu cuman apa namanya ngechat teman-temannya terus ngajak ngopi buat malamnya, ya itu bisnisnya yang kalian tahu sekarang itu Pusat Gadai ya, itu Pusat Gadai Indonesia itu gak bakalan ada gitu, gak bakalan jalan karena bosnya jalan-jalan anjingnya itu. Nah, terus apa namanya pasti juga ya gak ada yang namanya itu sekarang apa itu yang baru itu Pusat Emas ya, apa namanya Pusat Emas, gue lupa ya, ke bisnisnya Kok Andrew ya itu. Contoh lokalnya yang itu. Jadi gak ada kehidupan sosial. Bagaimana mengatasi ini selain apa namanya gue ngomongnya kalian perluas relasi dengan orang yang lebih berkualitas dari kalian, itu gue ngomongnya gitu. Tidak ada kehidupan sosial ini bukan sesuatu yang salah sia-sia ya. Kalian bisa menjaga sosial lain, kalian bangun sosial kalian dengan orang-orang yang sepemikiran dengan kalian gitu, yang jalan goalsnya itu sama kayak kalian. Mereka mengejar goals jauh usia seperti kalian, sama berproses sendiri. Itu bisa banget kalian lakuin. Tapi sedikit banyak mau gue masukin di sini, tidak ada kehidupan sosial. Ini hasilnya sebelum terjadi secara aktif ya, sebelum terjun ke kalian punya situasi. Itu awalnya bertahap. Kalian yang growth dari kalian sendiri itu adalah otak kalian. Kalian tuh ngerasa ada banyak banget saat kalian ngejar goals kalian secara fokus, konkret, konsisten, nggak main-main. Yaitu yang ada kalian pengen nge-cut off banyak banget orang yang sekiranya itu udah nggak apa namanya ya, nggak sejalan sama kalian punya mimpi ya. Itu sebelumnya jadi aktif, jadi adalah apa yang growth dari kalian, otak kalian sendiri. Buat mengatasi itu ya banyak banget. Satu, kalian jangan apa namanya jangan berpikiran setelah kalian ikut apa namanya pemikiran ini, itu kalian bakal nemu jalan pintas kalian ya. Gua bikin video ini gak sebagai motivasi, tapi itu emang gitu. Ini bukan sebagai jalan pintas kalian, tapi ini sebuah apa rasa ya, banyak itu rasa yang baru gitu terhadap kalian punya individu. Sebelum apa namanya kalian mempunyai status ke sosial yang emang benar udah off karena kalian punya pemikiran yang berat untuk cut off banyak orang, kalian lakuin riset sendiri. Nyatanya emang gak enak,
Apakah enak nggak punya temen gitu? Kalian fokus saja ke goals kalian. Apakah enak cuman punya temen 1, 2, 3 itu yang pemikirannya sama kayak kalian gitu, yang pengen ngejar goalsnya bareng-bareng? Apakah enak? Tentu tidak. Jawabannya itu tidak. Gak enak gitu. Kalian mau kemana sih pikirannya itu yang ada? Kalian pasti yang ada itu setiap hari itu digeluti sama pikiran kalian. Kalau misalkan tiga teman kalian ini udah punya waktu sibuk, kalian pengen ngajak keluar, gak bisa kan? Itu mungkin salah satunya itu. Tapi banyak banget kalau kalian gak punya namanya kehidupan sosial gitu, faktor kehidupan sosial yang aktif lagi gitu, yang terjadi ke kalian mengikuti jalan ini gitu. Selain itu gue juga bakal bilang di sini, keluarga sama kayak orang tua ya, itu mengira kalian itu sosok yang egois. Kalian kan gini, jatuhnya kalau kalian ngejar goals kalian di usia yang sangat jauh, yang terbilang relatif muda, 15 tahun kayak gue ya kan, itu kan masih labil tuh. Nah, dari emosi, hormon, ya dari fisik, bahkan dari apa namanya kita punya psikologi, ya itu masih labil gitu. Jadi keluarga mengira kita itu egois. Biasanya kita nggak egois gitu. Kita ngelakuin ini, kita ngejar goals kita, ya itu bertujuan untuk suatu saat nanti kita punya keluarga, itu punya kehidupan yang mapan, kehidupan yang enak gitu. Gak perlu lagi misalkan kalian yang ngejar goals untuk financial freedom, kalian nggak menjadikan uang ini adalah masalah lagi di kehidupan kalian gitu. Jadi aslinya kita itu nggak egois. Cara mengatasi ini gimana? Sejauh ini gue juga belum tahu. Ini aslinya lebih ke arah konflik eksternal ya. Ini kalian keluarga, kalian sendiri. Ini kalian beberapa orang, mungkin 5 orang, tapi kalian sendiri. Ini digeluti. Mungkin caranya sih menurut gue siapa ya? Adalah kalian sama seperti lakuin filter perkataan dari poin nomor 1 tadi yang udah gue sebutin ya. Seperti kalian ngefilter perkataan orang tua kalian yang ingin itu seolah mencemooh kalian punya proses untuk ngejar goals kalian. Kebanyakan emang gitu. Ini figur orang tua yang terjadi banyak banget di kita punya lingkungan ya. Terus yang selanjutnya adalah kalian itu pasti ngerasain yang namanya kesepian dan nggak ada yang mengerti posisi kalian saat ini dan berstatus sebagai apa. Karena orang berproses itu pasti jelek, yang ada hasil itu nggak kelihatan, nggak ada yang kelihatan. Mungkin kalian growth sedikit-sedikit dari ini, dari pemikiran, mungkin dari pendapatan, mungkin dari apa yang udah kalian equip di dunia ini, achieve ya, udah sedikit pasti kelihatan. Tapi apa keluarga mengakui itu? Kebanyakan enggak. Nah, ini sangat susah. Nggak perlu kalian repot, kalian coba ngejelasin ke keluarga kalian kalau kalian udah nge-achieve sesuatu gitu. Contohnya kayak gue kemarin itu, gue selain ngeriset ginian itu beberapa hari yang lalu gue itu ngegelutin market kripto ya. Itu gue sedikit study di sana aslinya ya. Itu meskipun gue di portofolio gue sekarang itu sedikit equip ibaratnya beberapa dolar ya, gak banyak, gue gak bakal sebut di sini berapa, tapi gue gak repot-repot, gue gak buang-buang waktu gue buat nyebutin ke orang tua gue, ngasih tahu gitu, mah ini gue udah dapetin segini nih dari aset-aset yang sering gue omongin ke lu beberapa hari yang lalu nih. Gue gak ngomong kayak gitu, gue gak punya waktu sebanyak itu buat ngejelasin ginian gitu. Daripada begitu, mending gue growth lagi ya, gue upgrade value gue punya ya, sampai menentukan itu titik pantas gue ngejar atau menyentuh goals gue. So mungkin sampai itu aja yang mau gue sampaikan di sini. Banyak banget fakta kelam dibalik kalian tahu orang yang suksesnya sukses besar. Gue ambil contoh dari lokal di sini, mungkin itu ada Andrew Susanto, ada Andrew itu ya, Andrew Susanto, ada Timothy Ronald. Mungkin di episode kali ini sampai situ saja. Ini murni yang keluar dari mulut gue saat ini adalah perspektif gue pribadi. Kalian boleh nggak setuju, boleh banget, jawabannya boleh banget. Kolom komentar adalah tempat kalian melakukan diskusi, debat, atau mungkin pertanyaan yang kalian nggak paham dari maksud gue bisa jelasin di sana. So daripada video ini perentingan gue, ini fakta lain dan ini dari daging banget dan membawa ya. Dunia ini selalu ingin tahu
kita itu punya kapasitas itu sebesar apa sih. Semakin banyak, ya ibaratnya kita udah berproses, kita nge-achieve atau equip sesuatu yang lebih besar dari progres kita mengejar goals, dunia itu selalu gak berpihak dengan kita. Kalian harus tekan ini. Kalian kalau mau sukses beneran di usia muda, kalian harus telan ini. Tapi gue ngomong di sini, gue gak orang yang udah sukses gitu. Gue bukan orang yang udah sukses. Kebanyakan dunia itu sering kali gak pernah berpihak kepada kita sama sekali. Dunia itu selalu menggeluti apa yang udah kita achieve. Itu yang gue rasain. Tapi emang nyatanya begitu. Selain itu juga banyak banget ya. Terus poin yang bisa diambil dari sini aslinya sedikit banget. Gue cuma sharing kan di sini jatuhnya, cuma sharing experience gue. Tapi poin yang bisa diambil sedikit juga karena gue cuma sebatas sharing. Tapi ini daging banget ya. Kalau kalian pengen benar-benar mengejar goals kalian jauh usia, gue ngomongnya di sini bukan usia muda, tapi jauh banget di usia yang terbilang relatif muda. Kalau kalian pengen mengejar itu, pastiin kalian itu telan gitu. Apa aja yang udah dunia itu lempar kepada kehidupan kalian, entah itu dari segi privilege, kalian punya keluarga kayak gimana, kalian lahir di keluarga dengan ekonomi seperti apa, faktornya gimana, kalian telan itu baik-baik ya. Kalian jangan mutahkan lagi gitu kan, nyalain orang lagi. Ini banyak channel masterclass yang sebenarnya udah bahas gini, mindsetnya itu orang miskin dengan orang kaya. Gue gak bakal ngebandingin, itu emang mindsetnya itu gak bisa dibenerin. Jadi kita itu gak bisa milih hasilnya. Gue itu mau lahir di keluarga gimana, gue tuh gak bisa milih gitu. Kalau gue bisa milih gue mau lahir di keluarga konglomerat, ya gue mending mau lahir di sana aja gitu. Ada kan gue bilang ngejar goals gue dimodalin gitu aja ya. Gue dimodalin 10M gitu. Gak ngerasa gue berproses, gue gagal. Proses lagi, gagal lagi. Tengah jalan gagal, akhir jalan gagal. Dari 10M tiba-tiba tinggal 2M, 8M-nya kebakar gitu. Gue kan gak ada yang tahu ya gitu ya kan. Kalau misalkan gue lahir di keluarga yang kaya, meskipun gue bilang gue ngejar goals, tapi apakah yang lahir di keluarga yang kaya itu punya privilege yang mumpuni? Mereka mengejar goalsnya itu dengan jalan yang mulus? Tentu tidak, bos. Ya, tentu tidak. Yang ada kalau mereka gagal ya, mereka nggak meneruskan bakat seperti yang bokapnya punya, ayahnya punya bakat, ayahnya punya prestasi. Kok dia nggak bisa meneruskan apa seperti yang udah dikejar ayahnya. Yang ada mereka malah dicemooh ya sama namanya punya orang tua, yang mungkin kakek nenek, yang mungkin saudara jauh, pasti dicemooh. Wah, ini anjing nih, masa sih kayak gini doang dia jualan nasi goreng aja gak bisa gitu, pasti dikatain kan. Nah, itu belum tentu yang lahir dengan privilege yang mumpuni, mencukupi itu lebih mulus jalannya. Belum tentu, bos. Lu belum tahu ya, di balik mereka berproses, orang tuanya udah ngatain mereka apa aja yang udah keluar dari mulut orang tua mereka ya. Lu kan belum tahu. Emang paling ngedebat, paling ngeselin, yang paling mancep banget dari kayak gini ya, itu adalah omongan orang tua kita. Kebanyakan emang begitu. Kebanyakan omongan orang lain mah itu udah biasa aja. Untuk gua pribadi, so ini sharing experience. Mungkin sampai itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe.